Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tirudi Astuti dengan NIM B1B1230889. Baik, di sini saya akan membahas tentang anggaran pendapatan dan belanja negara. Pembahasannya terbagi menjadi 3. Yang pertama, pengertian anggaran. Yang kedua, kebijakan anggaran. Yang ketiga, kebijakan APBN atau pengalaman Indonesia. Yang pertama yaitu pengertian anggaran. Apa itu anggaran? Anggaran adalah suatu daftar atau pernyataan terperinci tentang rencana penerimaan dan pengeluaran untuk suatu kegiatan untuk jangka waktu tertentu. Biasanya 1 tahun. Biasanya lembaga eksekutif atau pemerintah yang mempersiapkan rencana penerimaan dan belanja negara atau daerah termasuk pos-posnya. Kemudian diajukan kepada lembaga legislatif yaitu DPR atau DPRD untuk dipertimbangkan dan kemudian diputuskan serta ditetapkan sebagai undang-undang atau peraturan daerah. Dalam Undang-Undang Keuangan Negara tahun 2003 dalam kaitannya dengan penyusunan dan penetapan anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah ditegaskan mengenai fungsi dan tujuan penyelenggara pemerintah dan penetapan anggaran. Disebutkan pula bahwa anggaran adalah instrumen akuntabilitas, manajemen, dan kebijakan ekonomi. Sebagai instrumen kebijakan ekonomi, anggaran berfungsi mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian, serta pemerataan pendapatan dalam rangka mencapai tujuan bersama, tujuan bernegara. Oleh karena itu, format APBN dirasa tidak sesuai lagi dengan pembangunan keadaan ketika Orde Baru dan saat ini. Format APBN masa reformasi diubah menjadi format e-account. Maksud dari perubahan ini adalah yang pertama untuk meningkatkan transparansi dalam menyusun APBN. Yang kedua untuk mempermudah analisis, pemantauan, dan pengendalian APBN. Yang ketiga mempermudah analisis komparasi. Dan yang keempat mempermudah perhitungan dana dan perimbangan yang lebih transparan. APBN pada masa Orde Baru dikelompokkan menjadi 2 sisi, yaitu sisi penerimaan dan sisi pengeluaran. Di sisi penerimaan, pengelompokan dibedakan menjadi kelompok penerima dalam negeri atau penerimaan rutin dan kelompok penerimaan pembangunan, dan di sisi pengeluaran juga dikelompokkan menjadi kelompok pengeluaran rutin dan kelompok pengeluaran pembangunan. Di gambar ini dapat juga jenis pengeluaran rutin yang bisa kalian lihat sendiri. APBN menjelang akhir masa Orde Baru. Pada APBN tahun 1997 atau 1998, menjelang berakhirnya pemerintahan Orde Baru, pas penerimaan dalam negeri dikelompokkan menjadi pas penerimaan dari minyak bumi dan pas penerimaan di luar minyak bumi dan gas alam. Di sisi pengeluaran ada pembelaan antara pengeluaran rutinnya dan pengeluaran pembangunan. Seperti sebelumnya, pengeluaran rutin terdiri dari pengeluaran gaji pegawai, belanja barang, subsidi daerah otonom, bunga dan cicilan utang, dan lain-lain. APBN masa Orde Otonomi Daerah. Berlakunya sistem desentralisasi pemerintahan dengan sistem daerah otonomnya telah melahirkan sistem anggaran baru. Setiap anggaran belanja dikelompokkan menjadi pos penerima dan pos pengeluaran. Tetapi pos-pos yang ada dalam sisi penerimaan dan sisi pengeluaran dalam era otonomi daerah berbeda dengan yang dianut pada masa Orde Baru. Pada pos penerimaan negara terdapat pos pendapatan dan hibah yang dirinci lagi menjadi pos penerimaan dalam negeri dan penerimaan hibah. Di sisi pengeluaran pemerintah tampak bahwa pengeluaran pemerintah dibedakan menjadi 2 kelompok besar, yaitu pengeluaran untuk pemerintah pusat dan pengeluaran untuk belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga dan pengeluaran subsidi. Kemudian pembayaran untuk daerah dibedakan menjadi pengeluaran untuk dana perimbangan dan dana otonomi khusus penyeimbangan. Terdapat pula APBN masa Orde Otonomi Daerah yang bisa kalian lihat sendiri. Baik, selanjutnya yang kedua yaitu kebijakan anggaran. Pertama, perekonomian tertutup. Dalam perekonomian tertutup belum dibicarakan sektor perdagangan luar negeri yang seringkali merupakan sektor penting yang mempengaruhi perkembangan ekonomi nasional. Yang kedua, anggaran belanja tidak seimbang. Anggaran belanja tidak seimbang biasanya dipakai sebagai alat dari compensatory policy atau counter
cyclic policy dalam keadaan deflasi ataupun inflasi ditempuh anggaran belanja yang defisit, dan dalam masa makmur akan ditempuh anggaran belanja yang surplus. Anggaran belanja yang tidak seimbang biasanya akan berpengaruh terhadap pendapatan nasional. Perubahan tingkat penghasilan itu akan ditentukan besarnya tingkat atau angka multiplier. Yang ketiga yaitu anggaran belanja seimbang. Anggaran belanja seimbang disusun sedemikian rupa sehingga setiap pengeluaran pemerintah dapat dibiayai dengan pajak-pajak dan sejenisnya. Kalau pajak di sini bersifat lump sum dan setiap pengeluaran pemerintah dibelanjai dengan penerimaan pemerintah dari pajak, maka kebijakan ini akan menaikkan penghasilan sebesar 1 satuan. Yang keempat yaitu perekonomian terbuka. Dalam perekonomian terbuka, hanya dipusatkan pada sektor rumah tangga, sektor usaha swasta, dan sektor pemerintah. Dari unsur hubungan luar negeri, variabel yang akan diperhatikan adalah ekspor dan impor. Ekspor dan impor dipengaruhi oleh variabel yang sama tetapi berbeda letaknya. Ekspor suatu negara akan dipengaruhi oleh pendapatan nasional negara lain, perubahan tingkat harga barang yang sama di dalam dan di luar negeri, sistem tarif dan kuota, serta besarnya dana valuta asing yang ada di negara lain. Peningkatan hasil ekspor akan mempengaruhi peningkatan pendapatan nasional sebesar angka penggandaan kali tambahan hasil ekspor tadi. Yang ketiga, kebijakan APBN atau pengalaman Indonesia. Yang pertama, kaitan antara landasan dan tujuan pembangunan. Landasan kebijakan APBN di Indonesia berakar pada konstitusi, yakni Pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengamatkan bahwa APBN harus dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Landasan ini dikuatkan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menetapkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara yang akuntabel dan transparan. Tujuan pembangunan nasional dan berbagai kebijakan fiskal yang diatur dalam APBN harus mencerminkan prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN serta Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional atau RPJPN. Kebijakan APBN di Indonesia telah secara eksplisit diarahkan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Setiap tahun, pemerintah menetapkan prioritas pembangunan melalui kebijakan fiskal yang dijabarkan dalam APBN, yang diharapkan sejalan dengan arah pembangunan jangka menengah dan panjang. Pemerintah Orde Baru bertekad untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan sebagai berikut. Yang pertama yaitu menempuh anggaran yang seimbang, dinamis. Yang kedua yaitu APBN terdiri dari anggaran rutin dan anggaran pembangunan dan tabungan pemerintah. Yang ketiga, dasar perpojokan APBN diusahakan semakin luas lewat intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak. Yang keempat yaitu pengeluaran prioritas diberikan pada kegiatan pembangunan. Yang kelima yaitu kebijakan anggaran diarahkan pada sasaran dan perluasan kesempatan kerja. Pola anggaran pendapatan dan bela negara terbagi menjadi 3. Yang pertama, sumber pendapatan negara. Pola APBN mencakup berbagai sumber pendapatan negara yang terdiri dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara, bukan pajak atau PNBP, dan hibah. Penerimaan pajak merupakan bagian terbesar dari pendapatan negara dan digunakan untuk mendanai belanja pemerintah serta pembangunan nasional. Yang kedua yaitu alokasi pengeluaran. Dalam APBN, pengeluaran negara dibagi menjadi 2 kategori utama, yaitu belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah serta dana desa. Belanja pemerintah pusat mencakup belanja untuk operasional kementerian atau lembaga, infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Transfer ke daerah bertujuan mendukung desentralisasi dan pembangunan di tingkat lokal. Yang ketiga yaitu keseimbangan fiskal. Pola APBN juga menekankan pentingnya keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran negara. Defisit anggaran yang terjadi jika pengeluaran melebihi pendapatan ditutup melalui pembiayaan seperti pinjaman domestik dan luar negeri. Pemerintah berupaya menjaga defisit agar tidak terlalu besar demi menjaga stabilitas ekonomi dan keberlanjutan fiskal.
Yang kedua yaitu pengaruh penarikan pajak. Penarikan pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perekonomian dan pembangunan di Indonesia. Pajak merupakan sumber utama pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Dengan sistem perpajakan yang efektif, pemerintah dapat mengalokasi anggaran secara tepat untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Namun di sisi lain, penarikan biaya pajak berlebihan tanpa diimbangi oleh peningkatan pelayanan publik dapat mengurangi daya beli masyarakat dan menghambat pertumbuhan konsumsi domestik. Selain itu, penarikan pajak yang efisien dan transparan juga mendorong peningkatan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Dalam konteks pembangunan, pajak yang dikelola dengan baik membantu menciptakan lingkungan ekonomi yang stabil, mendukung investasi, dan mengurangi ketimpangan sosial. Di sektor bisnis, pengenaan pajak yang adil mampu menciptakan persaingan yang sehat atau antar pelaku usaha sekaligus menjadi instrumen untuk mengatur aktivitas ekonomi yang berpotensi merugikan negara atau masyarakat, seperti praktik monopoli atau penghindaran pajak. Yang ketiga yaitu pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah memainkan peran kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan mencapai tujuan pembangunan di Indonesia melalui APBN. Pemerintah mengalokasikan dana untuk berbagai sektor, seperti infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan bantuan sosial. Pengeluaran ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan menciptakan fondasi yang kuat bagi pertumbuhan ekonomi yang jangka panjang. Misalnya, pengeluaran untuk pembangunan infrastruktur dapat meningkatkan konektivitas antar wilayah, memperlancar distribusi barang dan jasa, serta menarik investasi asing yang semuanya berkontribusi pada peningkatan PDB dan kesejahteraan masyarakat. Namun, pengeluaran pemerintah juga harus dikelola dengan hati-hati agar tidak menyebabkan defisit anggaran yang berlebihan. Jika pengeluaran lebih besar dari pendapatan, pemerintah harus mencari sumber pembiayaan lain, seperti utang yang dapat membebani anggaran di masa depan. Oleh karena itu, pengeluaran pemerintah harus difokuskan pada sektor-sektor yang memiliki dampak langsung terhadap produktivitas dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran sangat penting untuk memastikan bahwa dana publik digunakan secara efisien dan tepat sasaran. Baik, sekian dari saya. Apabila ada salah perkataan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.